Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Kuswardani, CGP Angkatan 10 dari SDN 1 Somopuro. Saya akan mempraktikkan di ruang kolaborasi ini sebagai coach dan Bapak Novi sebagai coachee. Selamat siang Bu Lilian. Apakah Bu Lilian sedang sibuk? Kalau tidak, saya ingin sedikit bercerita dengan Bu Lilian. Siang Pak Novi, oh begitu, boleh Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada tugas. Begini Bu, saya ingin ngobrol dan bercerita sebentar dengan Bu Lilian. Saya harap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh iya Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Pak Novi. Saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Nah, sebenarnya masalah apa yang sedang Pak Novi pikirkan? Begini Bu, yang membuat pikiran saya terganggu eh, se- karena ada salah satu anak didik saya itu bermasalah dengan perilakunya, Bu. Oh baik Pak, jadi Pak Novi ingin menceritakan mengenai salah satu murid Pak Novi yang bermasalah dengan perilakunya ya Pak. Apa kira-kira tujuan kita bercerita kali ini agar nantinya di akhir coaching kita bisa mengukur tingkat keberhasilan coaching kita? Saya ingin menemukan solusi mengenai perilaku siswa saya ini agar siswa ini tidak lagi bermasalah dengan perilakunya, Bu. Baik, Pak Novi, Bapak ingin menemukan solusi mengenai perilaku siswa Bapak ini agar siswa Bapak ini tidak lagi bermasalah dengan perilakunya ya Pak. Sebenarnya masalah perilaku murid Bapak yang seperti apa yang sedang Pak Novi hadapi? Begini, Bu, Ibu kan tahu saya mendapat tugas mengajar di kelas 6. Nah, yang membuat pikiran saya terganggu sedikit karena ada salah satu anak didik saya yang suka mengganggu temannya dan selain itu sering meminta uang secara paksa dari teman-temannya, Bu. Oh, jadi ada salah satu murid Pak Novi di kelas 6 yang suka mengganggu temannya dan meminta uang secara paksa ya Pak. Lantas, menurut Pak Novi, apa penyebab murid Pak Novi tersebut berperilaku seperti itu ya Pak? Menurut saya, murid tersebut melakukan itu karena kurang perhatian dan mungkin juga kurang diawasi oleh orang tuanya di rumah, Bu. Terkadang dia juga terlihat bosan dan tidak tertarik dengan kegiatan belajar mengejar di kelas, Bu. Apa Pak Novi bisa menjelaskan kepada saya bagaimana sih kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua yang Pak Novi maksud ini? Iya, Bu. Menurut informasi, orang tua tersebut terlalu sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu untuk mengawasi anaknya. Selain itu, murid tersebut sering bermain tanpa pengawasan orang tua. Mungkin dia menjadi meniru perilaku negatif yang berada di sekitar lingkungannya, Bu. Oh, baik Pak Novi. Jadi murid tersebut kurang perhatian dan pengawasan sehari-hari ya Pak dari orang tuanya. Nah, kira-kira hal apa yang bisa Pak Novi upayakan untuk membantu murid tersebut agar tidak lagi mengganggu teman-temannya dan meminta uang secara paksa di sekolah, Pak? Mungkin saya akan mengajak anak tersebut bertemu, kemudian kita mengobrol untuk mencari tahu penyebab dia melakukan hal tersebut, Bu. Selain itu, saya juga akan melibatkan orang tuanya, Bu, agar lebih peduli dan mengawasi anaknya dengan baik, Bu. Oh, ide bagus itu, Pak. Mungkin adakah hal lain yang akan Pak Novi lakukan agar bisa mendalami keadaan atau karakter siswa Bapak yang bermasalah ini? Ya, Bu, saya juga akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan psikologis dan sosial murid tersebut. Dengan begitu, saya bisa memberikan pendekatan yang lebih tepat untuk membantu murid saya tersebut, Bu. Wah, luar biasa idenya Pak Novi. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Novi lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Baik, mungkin pertama saya akan menentukan waktu kapan bisa bertemu anak tersebut, membicarakan dengan murid tersebut, kemudian
saya juga akan membuat instrumen asesmen yang akan saya gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik awal. Saya rasa saya juga perlu memberikan diagnostik awal ini kepada siswa yang lainnya, Bu, agar nantinya bisa menemukan permasalahan lebih awal, sehingga bisa membantu saya untuk memberikan gambaran awal mengenai peserta didik saya, begitu Bu Lilian. Wah, bagus itu Pak. Ternyata Pak Novi juga menyiapkan instrumen diagnostik untuk siswa-siswa Bapak yang lain juga ya, agar Bapak bisa mengetahui gambaran awal mengenai kondisi siswa Bapak. Luar biasa sekali Pak Novi ini. Kira-kira kapan sih Pak Novi akan melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin akan saya laksanakan segera, Bu Lian. Hari ini saya akan siapkan dulu instrumen asesmen diagnostiknya. Lalu besok saya akan duduk bersama murid saya tersebut, Bu. Bagus Pak Novi, saya salut kepada Pak Novi. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa Pak Novi dapatkan Pak? Saya jadi bisa menemukan gambaran apa yang harus dilakukan untuk menghadapi murid saya yang bermasalah dengan perilakunya ini, Bu. Baiklah Pak, semoga apa yang Pak Novi rencanakan semuanya akan berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Lain kali kita ngobrol lagi ya Pak. Saya ingin mendengarkan cerita Pak Novi mengenai progres dari permasalahan ini setelah Pak Novi melaksanakan rencana-rencananya tadi. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sekarang saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini dan merasa lebih yakin untuk mengatasi permasalahan siswa saya ini, Bu. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Saya juga ikut senang kalau Pak Novi mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Novi. Tetap semangat ya Pak Novi. Baik, Bu Lilian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat siang, Bu Lilian. Selamat siang Pak Novi, sampai jumpa lagi. Sekian eh, sesi coaching saya Lilian Kuswardani bersama dengan coach Bapak Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kembali ke main room, Cah. Aku neng main room sih.